Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan teriakan kesedihan dan menengus panjang. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah yang telah mencurahkan anugerahnya kepada kita. Dengan rahmatnya kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terwujud dengan baik. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penutup para rasul dan pemimpin manusia untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam untuk keluarga beliau, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Untuk para sahabat Pantasyiru, tidak bosan-bosannya kami berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, dimudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan dan keapiatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Pantasyiru yang dirahmati Allah, Suratul Fatihah merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat ini disebut Al-Fatihah, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembuka atau pembukaan. Juga dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Selain itu, Suratul Fatihah juga dinamakan As-Saba'ul Matsani, yang bermakna 7 yang berulang-ulang. Dinamakan demikian karena ayatnya yang berjumlah 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Ayat ini setiap hari dibaca 17 kali dalam sholat fardu. Sholat tahajud setiap malam setidaknya 11 kali beserta sholat witir. Sholat duha sekurang-kurangnya 8 kali. Sholat sunnah rawatib qobliyah 10 kali, ba'diyah 8 kali. Jika ditotal, sekurang-kurangnya dalam sholat fardu dan sunnah 54 kali sehari semalam dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Suratul Fatihah yang disebutkan oleh para ulama memiliki begitu banyak keutamaan. Salah satunya membaca Suratul Fatihah mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Suratul Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah. Dan masih banyak lagi keutamaan dari membaca Suratul Fatihah. Namun pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada khasiat dari Suratul Fatihah apabila kita niatkan membaca untuk diri sendiri. Adapun yang pertama, manfaat dari membaca Suratul Fatihah untuk diri sendiri, yaitu menjadikan jin dan syaitan marah. Dijelaskan bahwa Suratul Fatihah memiliki efek penyembuhan bagi seseorang yang terkena gangguan jin atau sihir. Seseorang yang terkena gangguan jin biasanya akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah. Jin dan setan akan merasa panas dan tersiksa hingga akhirnya mereka keluar dari tubuh seseorang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa iblis menjerit ketika diturunkannya suratul Fatihah. Seorang ulama besar bernama Imam Mujahid berkata, ketika turun surah Alhamdulillahirabbil alamin, iblis mengalami kesusahan yang teramat besar. Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan teriakan kesedihan dan menengus panjang. Maka barang siapa berteriak keras dan menengus, berarti ia dilaknat. Hadis riwayat Ibnu Ad-Duraisi dalam Fadail Al-Quran. Yang kedua, sebagai terapi dalam meruqyah diri.
Suratul Fatihah juga disebut dengan nama Ar-Ruqyah atau jampi, berdasarkan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa seorang sahabat pernah mengobati kepala suku Sayyidul Qaum yang disengat binatang. Beliau membacakan Kitab Suratul Fatihah. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, beliau justru balik bertanya, "Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah jampi?" Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sebagai obat bagi yang sakit. Bagi seseorang yang ditimpa penyakit, tentunya ingin diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Maka membaca Suratul Fatihah bisa menjadi salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan agar segera diberikan kesembuhan dari sakitnya. Hal ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fatihatul kitabi syifa'um min kulli da'in." Fatihatul Kitab atau Suratul Fatihah merupakan penyembuh segala penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hal ini pun yang mendasari Suratul Fatihah disebut pula dengan nama Asy-Syafiyah atau penyembuh. Yang keempat, dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik. Suratul Fatihah juga bisa mencegah seseorang melakukan keburukan. Sebagaimana tertulis dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Itulah beberapa manfaat bagi seseorang yang selalu mengamalkan Suratul Fatihah, baik hal itu untuk orang lain maupun untuk diri pribadi. Adapun kaifiat atau tata cara mengirimkan bacaan Fatihah untuk diri sendiri yang dikutip dari laman Nahdlatul Ulama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ucapkan salam kepada diri sendiri. Lalu sebutlah nama diri sendiri secara lembut sebanyak 3 kali. Sentuhlah dada kiri di mana tempatnya jantung berada di dalam tubuh dengan menggunakan tangan kanan sembari mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ucapkan, "Aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku, lahir dan batinku sendiri. Ya Allah, jaga, lindungi dan rawatlah hambamu ini dari segala kebatilan, limpahkanlah segala kebajikan dan rahmat yang kau miliki." Lalu bacakan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebanyak 1 kali. Itulah beberapa penjelasan yang dapat kami hadirkan. Kami dan kita semua selalu berharap akan penjagaan Allah kepada kita. Dengan membaca suratul Fatihah kepada diri sendiri, kita berharap agar Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan perlindungannya kepada kita semua, serta ampunannya dari segala dosa yang kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun tidak.